Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang distribusi binomial. Bisa dibuka halaman 81. Sudah ya? Kemarin kita sudah belajar tentang kejadian percobaan binomial, sudah ya? Sekarang kita masuk ke uji kompetensi 5 ya. Kemarin aktivitas 3 sudah kan ya? Belum. Enggak, sebelumnya kan sudah belum. Oke. Berarti yang pertama adalah identifikasi kejadian itu percobaan binomial atau bukan ya. Percobaan binomial ya, itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, dia harus berulang. Oke. Yang kedua, kejadiannya independen, saling bebas. Oke. Yang ketiga, peluang setiap kejadian tetap. Maksudnya peluang kejadian yang pertama, yang kedua kan kejadiannya berulang ya. Kedua, ketiga, keempat dari suatu kejadian tetap ya. Yang keempat, hanya ada 2 kejadian. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ya kejadian yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Oke. Kita pertajam di aktivitas 3 ya. Mari kita selidiki aktivitas 3 ya. Mari kita selidiki yang nomor 1. Di mana di sana Santi lagi ngapain? Menjawab soal. Ya, menjawab soal pilihan ganda. Empat opsi ya. Dengan 1 benar ya. Oke. Dia menjawab berapa soal? 20. 20 soal ya. Apakah ini kejadian berulang? Berulang tidak? Berulang. Kenapa kok berulang? Karena Santi menjawab 20 soal. Jadi aktivitas yang diulang adalah menjawab soal sebanyak 20 kali. Jadi dia mengulang menjawab soal itu sebanyak 20 kali. Oke,
Syarat pertama terpenuhi. Berulang 20 kali ya. Oke. Sekarang yang kedua, apakah peluang benar salah pada jawaban soal pertama kedua itu ada pengaruh? Ketika pada jawaban soal pertama salah, maka apa bisa dipastikan jawaban soal kedua benar? Nah, apakah peluangnya dipengaruhi? Tidak. Berarti dia kejadian yang saling bebas. Syarat kedua terpenuhi. Ya. Saling bebas ya. Paham maknanya ya? Oke. Terus yang ketiga, peluang benarnya berapa? Peluang benarnya P-nya sama dengan 1/4. Dari mana tahunya 1/4? Ada 4 pilihan di mana ada 1 benar. Ya. Oke. Apakah peluang benar pada soal pertama, kedua, ketiga dan seterusnya? Kalau buang sampah yang bagus. Ya. Bukan waktunya main basket ya, memasukkan sesuatu ke keranjang. Yuk, silakan. Ya. Peluang salahnya berapa? 3/4. Karena ada 3 pilihan yang salah dari 4 pilih. Oke ya. Jadi ini tetap ya, berarti yang ketiga terpenuhi ya. Yang ketiga terpenuhi. Oke. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Apakah hanya ada 2 kejadian? Apa kejadiannya? Hanya ada 2 kejadian. Yaitu benar atau salah. Ya. Jadi permasalahan satu ini adalah termasuk percobaan binomial. Ada yang mau dipermasalahkan di sini? Ada yang mau didiskusikan? Kita lanjutkan pada permasalahan kedua. Ya, pada permasalahan kedua. Oke. Pada permasalahan kedua, si Dani ngapain? Melempar bola. Nah, kok yo sesuai dengan yang ada di kelas ini tadi yang ngelempar-ngelempar ya, Armanda. Cuma yang dilempar sampah sama bola gitu ya. Melempar bola ke keranjang. Oke, ini aktivitasnya ya. Dilakukan berapa kali? 4 kali. Berarti berulang. 1 terpenuhi ya. Oke. Dani mencatat siapa? Nah, berarti di sini yang menjadi perhatian Dani atau variabel acaknya, ingat ya, variabel acak adalah yang diperhatikan, yang dicatat, yang diamati. Oke. Dani mencatat banyak lemparan bola yang masuk, berarti X adalah banyak lemparan yang masuk. Oke. Udah ya, banyak lemparan yang masuk.
Berarti P-nya berapa? P itu berarti peluang yang diharapkan. Yang diharapkan berarti yang sesuai dengan variabel. Berarti P-nya berapa? Ada berapa kemungkinan sih? 2 kemungkinan. Apa itu? Masuk sama tidak masuk. Ada 2 kemungkinan ya? Ada 2 kemungkinan. Yaitu masuk, tidak masuk ya. Berarti peluang P-nya berapa? 1/2. Dari mana tahunya 1/2? Karena yang masuk hanya ada 1 kejadian dari 2 kejadian. Berarti peluang tidak masuknya juga sama dengan setengah. Oke. Yang selanjutnya, apakah peluang lemparan kedua dipengaruhi oleh lemparan pertama? Tidak. Berarti syarat ketiga ini apa? Syarat keberapa ini? Ada 2 kejadian, syarat keempat terpenuhi ya. Syarat kedua merupakan kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas. Kenapa? Karena peluang lemparan kedua ya tidak dipengaruhi lemparan pertama. Ya. Nah, contohnya yang dipengaruhi. Nanti di contoh keempat ada. Ya, di aktivitas keempat. Oke. Ya, di aktivitas keempat nanti terpengaruh. Peluang kejadian kedua dipengaruhi oleh kejadian pertama. Oke, data jawab dulu, tidak apa-apa ya? Iya, Pak. Oke. Sudah ya, ini berarti syarat keberapa ini? Kedua. Oke. Peluang masuknya tetap apa enggak pada pelemparan pertama, kedua, ketiga? Tetap. Nah, kalau tetap berarti syarat ketiga juga terpenuhi. Karena keempat syarat terpenuhi, jadi termasuk percobaan binomial. Ya. Loh Pak, kok beda dengan pembahasan yang tadi? Ini saya jabarkan lebih detail. Jadi kalau Anda mau menjawab sesuatu, semakin detail semakin baik. Kenapa? Karena membantu nanti pembaca jawaban Anda yang semula tidak ngerti akan menjadi ngerti. Yang kedua, yang membaca jawaban Anda tidak perlu bertanya-tanya lagi. Kira-kira di sini ada yang masih perlu ditanyakan enggak? Enggak. Karena nanti tulisan Anda, buku Anda tidak bisa menceritakan apa maksud Anda menulis tersebut, kan gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Percobaan yang dilakukan, Fanya kalau nggak kuat bisa tidur di depan. Ada tikar kok. Ya. Yang pasti jangan di dalam kelas, nanti mempengaruhi teman-teman yang lain. Oke, bukan banyaknya percobaan itu tidak mempengaruhi peluang, tetapi mempengaruhi frekuensi harapan. Ya. Nah, seperti pada kejadian yang pertama, Santi menjawab berapa soal? 20. Kenapa peluangnya nggak 1/20? Kan gitu. Karena 20 menjawab 20 soal itu adalah aktivitasnya. Aktivitasnya diulang sebanyak 20 kali.
Begitu juga pada kasus nomor 2, Dani melempar bola ke keranjang itu sebanyak 4 kali. Nggih. Satu kan itu kan hanya ada 2 kejadian ya Pak, benar dan salah. Itu kan sebenarnya kan penuhnya 1/2 karena ada 2 kejadian. Pada aktivitas 1. Iya, nomor 1. Coba nomor 1 ada berapa ada pilihan? Ada 4 pilihan jawaban. Oke, kan berarti ada pilihannya apa? A, B, C, D. Oke, berarti ada 4 kejadian di sini. 4 pilihannya adalah A, B, C, D. Di mana di antara A, B, C, D ini ada satu yang benar? Bisa jadi A yang benar, bisa jadi B yang benar, C, tergantung kunci jawaban. Nah, berarti apa? Ada berapa pilihan yang benar? 1 dari 4 pilihan. Berarti peluangnya 1/4. Yang jawaban pilihan yang salah ada berapa? 3. Berarti peluang salahnya adalah 3/4. Oke. Kenapa? Soalnya itu udah diketahui kejadiannya ya. Ya tergantung kejadiannya apa. Nah, seperti bola basket, melempar bola ke keranjang ya. Michael Jordan memiliki peluang memasukkan bola berapa kali, berapa persen? Katakanlah 99% Michael Jordan memasukkan bola ke keranjang karena dia sudah amat sangat terlatih kan gitu ya, karena skillnya. Maka peluang masuk bolanya jadi 99%. Bukan 1/2 lagi. Kenapa di sini di kasus kedua 1/2? Karena di situ tidak ada keterangan tambahan. Iya. Kejadian pertama juga tidak ada keterangan tambahan kan ya. Kalau ada keterangan tambahan, jawaban soal itu kan ada yang begitu lihat pilihan kan pasti salah ya. Makanya kita bisa langsung eliminasi, ini pasti salah kan gitu ya. Nah, itu berarti peluang untuk benarnya akan semakin meningkat. Kalau kita sudah bisa mengeliminasi 2 jawab pilihan itu pasti salah, berarti peluangnya jadi setengah. Karena hanya tinggal 2 pilihan yang dipilih. Nah, gitu. Jadi tolong diperhatikan ya. Oke, yang lain sudah clear? Gimana Jihad? Sudah aman? Oke. Kita lanjutkan langsung ke contoh keempat ya. Karena tadi sudah menanyakan bagaimana kejadian yang tidak saling bebas. Oke. Pada kasus keempat ya, Andi ngapain? Oke, Andi mengambil kelereng 1 per 1, mengambil 5 kelereng ya, 1 per 1 tanpa digem. Oke, perhatikan. Ada berapa kelereng di kotak? Kotak memuat 10 merah, 30 putih, 30 putih. Oke. Sudah ya? Ini syarat pertama sudah terpenuhi ya. Syarat pertama terpenuhi. Syarat keempat juga terpenuhi ya. Kejadiannya hanya 2, yaitu merah atau kuning. Oke. Sekarang syarat kedua, apakah kejadiannya saling bebas? Oke. Sekarang pengambilan pertama, saya kasih kode 1. Kalau pengambilan pertamanya itu merah, oke, peluang pengambilan pertama merah berarti berapa peluangnya?
berapa? 10 per 40. Ya. Kenapa kok 10 per 40? Karena yang merah ada 10 dari 40 kelereng dalam kotak. Sehingga peluang pengambilan pertama merah adalah 1 per 4. Oke. Peluang pertama kuning berapa? 30 per 40. Berarti sama dengan 3 per 4. Ini pengambilan pertama ya. Kalau merah sekian, kalau kuning sekian. Sekarang pengambilan kedua. Pengambilan merah dengan syarat yang pertama juga merah. Ya. Oke, karena kejadiannya tanpa dikembalikan, berarti kelereng merahnya tinggal berapa? 9. Oke, 9. Berarti kelereng dalam kotak berapa? 39 karena sudah terambil 1. Oke. Sekarang ini kalau peluang biru dengan syarat peluang pertamanya tadi merah, berarti berapa? Oh, biru nggak ada ya. Kuning dengan syarat merah berarti berapa? 30 per 39. Kuningnya ada 30 ya. Karena kuningnya belum ada yang terambil ya. Oke. Berarti sama dengan berapa? 10 per 13. Oke. Sekarang peluang kedua juga sama, terambil merah dengan syarat kuning. Berarti berapa? Kalau pengambilan pertamanya kuning, berarti yang berkurang kuning ya. Merahnya tetap ya. Berarti 10 per 39. Peluang kuning dengan pengambilan pertama kuning berapa? 29 per 39. Nah, perhatikan pengambilan merah pertama dengan pengambilan merah kedua, baik yang pertama merah atau kuning, apakah sama dengan 1/4? Tidak. Maka ini bukan kejadian saling bebas. Syarat kedua tidak terpenuhi karena peluang kedua merah, baik merah sebelumnya merah atau merah sebelumnya kuning, itu tidak sama dengan 1/4. Ya. Ada pertanyaan, Jihad? Nggak paham. Oke, kita kembali lagi ke yang kedua lagi. Oke, perhatikan. Oke, lemparannya ada 4 kali ya. Nah, kejadian pertama peluang masuk M, PM berapa? Setengah kan ya. Sekarang kejadian kedua, peluang masuk dengan syarat pertama masuk berapa? 1/2 juga kan? Ya. Peluang masuk dengan syarat gak masuk juga setengah ya. Nah, karena peluang percobaan pertama dan kedua itu tetap, maka dia kejadian saling bebas. Oke? Gimana, Jihad? Oke, lain dengan kasus nomor 4, di mana di sini ketika Andi mengambil 1 kelereng tanpa dikembalikan, kondisi jumlah kelereng dalam kotak berubah.
Dari 40 diambil 1 jadi 39. Ketiga nanti juga berubah lagi, karena kelereng dalam kotak tinggal jadi 28. Benar 28? 38. Iya. 40 kelereng diambil 2 kok 28, itu gimana? Oke. Gimana, ada pertanyaan lagi? Sudah? Berarti ini bukan percobaan binomial. Ya. Jadi bukan percobaan binomial. Oke, Jihad pengen tahu contoh yang pertama, peluang yang ke aktivitas 1 tapi ditunjukkan peluangnya kejadian pertama keduanya. Oke. Oke, ada 2 soal. Ya. 1 soal pertama kuncinya A. Yes. Ya. Soal kedua kuncinya B. Oke. Oke ya. Kita membahas kejadian. Bentar. Ada space kosong nggak untuk nomor 1? Oke, di sini ada space kosong. Oke ya. Kasus 1 warna merah ya. Ingat, katakanlah soal 1. Soal 1 adalah merah kok biru, ini apa? Kesalahan bukan pada mata Anda ya. Oke, soal pertama kuncinya adalah A. Oke. Berarti di sini peluang benarnya berapa? 1/4 ya. Waalaikumsalam. Balkis, yuk temui tante. Yeah. Oke, lanjut. Peluang benar 1/4, peluang salah 3/4. Oke. Nah, sekarang soal kedua. Soal kedua kuncinya B. Oke. Berarti peluang benarnya berapa? 1/4. Tetap 1/4. Ya. Apa yang kamu dapat? Hah? Soal A dan soal B tetap benarnya tetap masih salah. Iya, nggak pengaruh. Contohnya kamu ulangan matematika ya. Soal 1 benar. Apa ada kepastian soal kedua benar? Nggak ada. Oleh sebab itu peluang benar masing-masing soal tidak saling pengaruh. Sama juga masalah kelahiran. Kamu laki-laki, adikmu apa pasti perempuan? Tidak. Bisa jadi laki-laki. Oh iya, kayak banyak. Oke, peluang salahnya juga 3/4 juga ya. Karena pada soal kedua Santi bisa memilih A, C, D ya. Sudah? Sudah Jihad? Sudah. Lanjutkan sekarang. Kita ambil kasus yang pertama tadi sebagai contoh ya. Si Santi ngapain? Santi mengerjakan soal ya. Tapi ngerjakan soalnya kebanyakan ya. Udah 3 aja ya. 3 aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Mengerjakan 3 soal ya.
Mau pilihannya ada berapa? 4 apa 5? 5 pilihan. Pilihan jawabannya mau tunggal apa lebih dari satu? Tunggal. Oke ya. Sudah ya? Sudah. Perhatikan. Katakanlah soal pertama itu kuncinya A, soal kedua kuncinya B, soal ketiga kuncinya C. Oke? Ya. Pilihannya ada A, B, C, D, E. Oke. Pilihannya adalah A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Oke, berarti kejadiannya nanti gimana Santi itu mengerjakan 3 soal? Berarti apa? Bisa A, B, C, bisa A, B, D, bisa A, B, E. Ya, udah. Terus A, C, B, A, D, B, A, E, B. Ya. Jawabannya Santi. Santi kan bisa memilih A, B, C. Kan ada 3 soal. Oke? Oke ya? Terus? Apa lagi? A, A, C, D. Ya. A, C, A, D, C. Ya. A, D, E. Ya. A, E, C. Ada lagi yang lain? A, E, D. Ada lagi? A, E, E. A, B, B. A, C, C. A, D, D. A, apa ada lagi? Yang A dulu. Jawaban pertama A dulu. Ada lagi? Jangan bergerak ke yang pertama B. A dulu. A, B, A. Oke. A, B, A. Terus A, C, A. Terus A, D, A. Terus A, E, A. Ada lagi? A, B. Terus J, D, terus A, E sudah.
Hah? Yakin sudah? Ini 6 kan ya? 6, 24, 25. Nggak mungkin, masih ada. ADD sudah, ADE sudah, ACE sudah, AEC sudah. Sampai dikeker ngono re. Untung nggak difoto gini. Ayo. Dah tak perkecil aja, tak perkecil sih. Udah ya, tak perkecil ya. Tak perkecil aja, langsung benar salah aja. Jadi nggak usah ke pilihan jawabannya, tapi langsung ke benar salah, ya. Oke. Kan kemungkinannya hanya benar sama salah ya. Oke. Posisi soal bisa benar, benar, benar. Yang pertama benar, yang kedua benar, yang ketiga benar. Yang kedua benar, benar, salah. Oke, terus benar, salah, benar. Benar, salah, salah. Oke ya. Salah, benar, benar. Salah, benar, salah. Salah, salah, benar. Salah, salah, salah. Oke ya, pas 8 ya. Tak perhatikan. Oke ya, ada kejadian berapa? 8. Ini adalah ketika X sama dengan T. Oke. Kenapa ini tadi? Nah, yang di sini ini adalah ketika X sama dengan 2. Yang satunya sini X sama dengan 1. Yang di sini terakhir X sama dengan 0. Oke, perhatikan ya. Nah, berarti 1, 3, 3, 1 ya. Jadi posisinya oke, sudah? Enggak tumpah kan ya? Enggak. Apa, sendoknya jatuh? Enggak. Oke, coba perhatikan contoh ini. Ada berapa kejadian ketika benar semua? Hanya ada satu. Ya. Ada berapa kejadian? Benernya ada 2, ada 3 ya. Ada berapa kejadian? Benernya ada 1, 3. Ada berapa kejadian? Salah semua? 1. Oke. Jadi
ketika X sama dengan 0, 1, 2, 3 ya. Ya. Berarti N X-nya berarti berapa? 1, 3, 3, 1. Ya. Ini tidak lain tidak bukan, tapi di sini kan nanti peluangnya keluar kan ya. Coba perhatikan, berapa peluang X sama dengan 0? Ada satu kemungkinan kejadian ya. Ya. Dikalikan peluang pertama benar berapa? 1/5. Oh, pinter sih ya, Trek. Oke. Yang kedua benar 1/5 juga. Yang ketiga benar juga 1/5. Oke ya. Berarti di sini dituliskan 1 dikalikan 1/5 pangkat 3. Oke ya. Bagaimana dengan PX sama dengan 2? PX sama dengan 1 aja dulu supaya nggak terlalu jauh. 3 kali, benernya cuma 1 ya. Berarti 1/5 dikalikan 4/5 dikalikan 4/5. Jadi 3 itu kan kemungkinannya benernya bisa di depan, di tengah, atau di belakang. Tetapi perkalian peluangnya tetap sama, 1/5 dikalikan 4/5, 4/5 ya. Oke. Sama dengan 3 kali 1/5 pangkat 1 dikalikan 4/5 pangkat 2. Oke, bagaimana dengan PX sama dengan 2? 3 kali 1/5 pangkat 2. Wih, langsung bisa memprediksi rek, pintar. 4/5. Nah, sekarang PX sama dengan 3. 1 kali 1/5 pangkat 3. Berarti sama ketika X pangkat 0. X sama dengan 0. Hah? Ini yang atas nih. Ini sama dengan 3. Sama kan ya? Sudah benar? Tidak ada yang salah. PX sama dengan 0 berarti tidak ada yang benar. Benar peluangnya salah 1/5. Oh, 4/5. Nah, lihat Pak Bambang melakukan kesalahan, yang lain diam. Oke. Iya. Sudah sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Sekarang 1331 itu siapa? Kan gitu ya. Ya, 1331 itu dari segitiga Pascal ya. 1331 ya. Oh, ternyata ketiga nanti 1331. Dan ini merupakan kombinasi. Jadi di sini ini adalah 3 kombinasi 0. Yang di sini 3 kombinasi 1. Yang di sini 3 kombinasi 2. Yang di sini 3 kombinasi 3. Oke, yuk kita hitung apakah benar. Ya. 3 kombinasi 1 ya. Berarti ada satu tempat kan ya? Berarti di sini 3, di sini sama dengan 3. Oke, benar ya? 3 kombinasi 2 berarti ada 2 tempat. 3, 2, 2, 1 ya. Sama dengan 3. 3 kombinasi 3
Ada 3 tempat. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya, udah benar ya. Dari situ kita bisa membuat kesimpulan bahwa binomial ya Px sama dengan X kecil ya, X besar ini variabel, X kecil itu nilainya ya, sama dengan binomial X, N. Lihat PTS halaman 982. Peluang benarnya adalah 1/5 ya, ini adalah P gitu ya. Px sama dengan X ini dinyatakan sebagai N kombinasi X dikalikan P pangkat X. P itu kan peluang yang diharapkan, benar ya, dikalikan Q pangkat N min X. Nah, inilah sebetulnya formula daripada distribusi peluang binomial. Oke, silakan diamankan. Coba perhatikan, ada pertanyaan dari Rafina melewati Amanda. 39 dapat dari mana? S, sudah ya? 39 kan terjadi pada kejadian kedua ya. Ingat, Andi ngapain? Mengambil 5 kelereng 1 per 1 tanpa dikembalikan ya. Oke, pengambilan pertama kelereng dalam kotak ada berapa? 40 kan ya? Ada 40 kelereng. Oke, sudah. Sehingga peluang merah, oke, saya kasih pointer agak gede ya. Oke, nah ini ya. Sehingga pertama peluang merah adalah 10. 10 dapat dari mana? 10 merah. Ayo Rafina, diperhatikan itunya lah. Pak Bama tidak minta diperhatikan, itunya diperhatikan ya. Oke, sudah. Oke ya, 10 didapat dari banyaknya kelereng merah. Oke, 40 didapat dari total kelereng dalam kotak. Jadi peluangnya jadi 10/40 atau sama dengan 1/4. Oke, kita lanjutkan langsung pada pengambilan kedua. Oke ya. Pada pengambilan kedua jumlah kelereng dalam kotak ada berapa, Rafina? Ayo, pada saat pengambilan pertama sebelumnya kelereng dalam kotak ada 40 ya. 10 merah, 30 kuning. Setelah pengambilan pertama berarti kelereng dalam kotak ada berapa, Rafina? 39. Nah, ketemu kan 39-nya dari mana? Karena dari kotak sudah diambil 1 kelereng. Jadi 4 peluang ini adalah kejadian pengambilan kedua kemungkinannya. Pertama, terambil merah setelah terambil pertamanya merah adalah 9/39. Kenapa kok 9/39 enggak 10/39? Karena yang pertama tadi merah, sehingga merah yang tersisa tinggal 9. Ya. Dari total kelereng dari kotak yang tersisa ada 39. Lain halnya ketika yang terambil kuning setelah terambil pertama merah. Yang terambil tadi yang berkurang adalah warna merah. Kuningnya tetap, makanya peluangnya adalah 30/39. Gimana Rafina? Sudah jelas ya? Wah, sudah senyum berarti sudah jelas. Oke, terima kasih. Kemarin di kaidah pencacahan menyatakan kombinasi ada berbagai macam. Ya. Ada N kombinasi X, itu juga dituliskan C. N X. Oke. Sama dengan N X. Ini juga kombinasi, semua sama. Ini notasi-notasi kombinasi.
bisa C, N, X. Jadi kalau nanti Anda ketemu tulisan di buku atau di soal salah satu di antara 4 ini menyatakan kombinasi. Ya. Nah, kalau dirumuskan ya, N faktorial per X faktorial dikalikan N min X faktorial, atau bisa juga dinyatakan sebagai N permutasi X per X permutasi X. Ya. Oke, itu kombinasi. Oke, sudah. Yang dimasalahkan Fanya hanya notasi tadi kan ya. Oke. Baik. Lihat di contoh 1B ya. Di contoh B ya. Di sana tertulis C 5,1 ya. Berarti sama dengan satu tempat ya, 5 per 1 sama dengan 5. Oke. Sudah? Kalau C 5,2 berarti 5 kombinasi 2. Berarti ada 2 tempat. 5, 4, 2, 1 sama dengan 10. C 5 kombinasi 3 berarti ada 3 tempat ya. 5, 4, 3 per 3, 2, 1 sama dengan 10 juga. Oke. Wih, panggilan indah. Oke. C 5 kombinasi 4 berarti ada 4 tempat ya. 5, 4, 3, 2 per 4, 3, 2, 1 sama dengan 5. Ya. 5 kombinasi 5, 4, 3, 2, 1 per